Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu. Salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Sedangkan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Beberapa hari ini, 2-3 hari ini trending ya, masalah pemain David da Silva. Dia kan strikernya Persib Bandung ya, memang hebat lah, gacor ya. Dan dia sendiri sudah menginfokan ke Sintayong kepingin dinaturalisasi. Tapi sampai saat ini hal itu belum terjadi ya. Dan perlu diketahui bahwa untuk menaturalisasi David da Silva itu ada banyak pertimbangannya. Jadi timnas tentunya udah harus dipikirkan matang-matang langkah ke depan, bukan sekedar saat ini juga. Nah, jadi faktor ya, ini saya mencoba untuk memeta-metakan ya. Kenapa untuk David da Silva ini tidak naturalisasi ya? Ada beberapa faktor ya. Tentang yang pertama itu tentunya usia. Jadi sebab pemain asal Brasil ini umurnya telah menyentuh angka 34 tahun ya. Tentu saja usia ini sudah melewati masa-masa keemasan bagi seorang pesepak bola. Tak berlebihan jika menyebut proyek naturalisasi da Silva ya, sudah terlambat karena usia tersebut. Nah, hal itu salah satunya berdampak pada masa pengabdian David yang bakal berlangsung singkat bersama dengan tim merah putih. Nah, itu salah satu pertimbangan yang jadi benar-benar naturalisasi itu dipikirkan masa-masa. Yang kedua, skema permainannya. Jadi Sintayong itu alasan lainnya yang bisa menjadi pertimbangan lain adalah faktor gaya permainan timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Untuk mengisi lini serang, Sintayong membutuhkan seorang pemain yang aktif bergerak. Itulah sebabnya Sintayong kerap kali memasang Rafael Struijk ya di pos ujung tombak, sebab Struijk punya tingkat kebugaran yang cukup tinggi untuk menjalankan skema lini depan. Nah, jika dilihat alasan inilah yang bisa menghambat David untuk jadi andalan skuad Garuda ya, seperti halnya yang lain ya. Jadi kalau walaupun itu Rafael Struijk itu belum tajam, tapi hal ini karena mobilitas tinggi itu sangat dibutuhkan untuk mengacak-ngacak lini depan musuh. Nah, terus yang ketiga ya, kesempatan striker muda. Kalau David itu dipasang atau dinaturalisasi untuk tim Indonesia, tentu akan memberikan dampak bagi keberadaan penyerang-penyerang muda yang saat ini ada di lini depan ya, yang sudah ada ya. Jadi lini depan Sintayong saat ini kan ya cukup banyak lah ya, yang diberi contohnya kan Ramadhan Samanta, Hoki Caraka, Rafael Struijk. Nah, hal ini kalau David dipasang itu kan bisa semakin menipis ya, untuk mengisi peluang-peluang seperti ini. Nah, kesempatan bermain kalau kecil kan bahaya.
Inilah yang perlu dipertimbangkan oleh federasi, timnas Indonesia, ya, jika memang akan memberikan status WNI kepada pemain yang berusia 34 tahun. Nah, jadi kalau kita amati sekarang ya, kalau kita amati zaman Sintayong ini yang dinaturalisasi rata-rata umurnya itu sekitar kepala 2. Ya, yang paling tinggi itu kan Tom Haye 26. Tapi justru yang paling banyak itu malah ada kepala 1, 19, 20, 21, 20, ya, sekitar itu. Ini adalah masa-masa yang betul-betul memang energinya yang sangat kuat sekali. Ya. Maka dari itu, ini video masalah David memang beredar banyak. Banyak orang mempertanyakan kenapa Sintayong tidak tertarik. Ternyata 3 alasan ini semua masuk akal. Jadi teman-teman juga begitu. Kalau memang dengan gambaran 3 ini kita akhirnya paham, oh kalau begitu memang betul ya. Jadi 3 alasan ini saya pikir bisa menjawab untuk teman-teman semua yang penasaran kenapa David, bahwa reputasinya dia juga sangat bagus kan. Dia sebagai ujung tombak yang betul-betul produktif, tapi kenapa kok nggak tertarik? Rupanya 3 alasan ini akan memberi gambaran semua teman-teman dan tidak subjektif ya, tidak negatif thinking terhadap PSSI atau Sintayong atau Erick Thohir. Maka dari itu mari kita jaga semua persatuan untuk kemajuan tim Indonesia ya. Dan ini juga butuh dukungan kita semua ya, agar supaya satu langkah lagi ya, kita akan berhadapan dengan Bahrain dan Cina. Jadi kontroversi seperti ini tidak perlu diperpanjang ya. Memang beredar banyak, tapi itulah seninya di dalam persepak bolaan. Perbedaan pendapat nggak ada masalah, tapi jangan diperuncing sehingga membuat suasana tidak kondusif. Sementara kita ini berkonsentrasi untuk bisa memenangkan kedua laga tanggal 10 dan tanggal 15 ya, di ronde ketiga Piala Dunia tahun 2026 ini agar mendapat hasil yang positif. Terima kasih. Merdeka.